Tes tes, asik. Halo semuanya yang sedang menonton video ini, terutama for myself in the future. In case you're watching this right now, halo, apa kabar? Anjay. Jadi intinya alasan kenapa aku bikin video ini adalah kemarin kan aku sempat gagal pertama di SNBP yang aku jujur dulu kemarin kayaknya cukup pede banget bakalan lolos, tapi ternyata nggak lolos. Terus BIM gelombang pertama nggak lolos. Terus beasiswa Garuda gelombang yang pertama itu juga aku cukup pede akan lolos, ternyata juga nggak lolos. Jadi kayak 2025 ini, at least sampai titik ini ya, merupakan tahun yang cukup berat lah for me personally. Terus kayak aku mikir ketika aku gagal tuh, kayak aku merasa sendirian, kayak nggak ada temennya untuk gagal lah. Yang maksudnya yang sama-sama gagal gitu, kayak merasa nggak ada temennya yang kalau ngelihat IG, ngelihat Twitter, ngelihat medsos gitu, kayak seakan-akan itu yang tak lihat itu orang lain itu pada sukses-sukses hidupnya, pada senang-senang, pada bahagia, lolos SNBP, lolos BIM, lolos beasiswa Garuda. Kayak jujur awalnya cukup merasa terpukul, walaupun akhirnya jadinya ya udahlah, mau gimana lagi, kayak coba next chance aja kayak gitu. Jadi alasan utamanya bikin video ini adalah itu, kayak aku merasa medsos terus internet sekarang itu isinya adalah ilusi bahwa semua orang itu selalu sukses pada waktu apapun. Jadi kapanpun kita ngebuka medsos, ngebuka internet, itu isinya orang-orang sukses. Yang menurutku itu adalah ilusi ya, karena ya semua orang pasti kadang di atas kadang di bawah gitu. Cuman ya mungkin mereka nggak banyak dari mereka yang mau atau mungkin berani untuk nge-share kegagalan mereka. Mungkin some for good reasons ya, kayak nggak mau menyebarkan energi negatif, atau nggak mau mematahkan perjuangan teman-teman yang masih berjuang di jalan yang sama juga. Atau mungkin ya juga ada yang sekedar nggak berani karena kayak ngerasa yang ngapain nge-share kegagalan itu adalah sebuah aib gitu loh, yang nggak semua orang harus tahu kayak gitu. Dan menurutku seharusnya nggak gitu juga, kayak kegagalan itu sesuatu yang seharusnya kita juga bisa embrace sama kayak kesuksesan kita, karena ya dari kegagalan itulah kita belajar, dari kegagalan itulah kita menjadi kita yang sekarang ini kayak gitu. Makanya di sini aku setidaknya mau memulai dan juga menemani in case you fall again. Siapa tahu kamu sekarang lagi gagal lagi, atau mungkin kamu sekarang lagi seneng pun, ya apa-apa nonton video ini biar kamu tidak lupa untuk bersyukur bahwa kamu pernah berada di titik serendah ini. Atau kamu kalau lagi gagal juga ya don't worry, it's not your first time, dan you'll get through this gitu loh. Buktinya kamu sekarang bisa menonton video ini lagi, kelas kayak gitulah. Jadi kurang lebih itu. Terus apa lagi, ntar oh iya, intinya juga yang poin yang kedua, jangan jangan menggantungkan kebahagiaanmu itu di hasilnya nanti gitu. Misalnya kamu lagi nunggu pengumuman atau nunggu results of something gitu, jangan menggantungkan kebahagiaanmu di sana. Jadi misalnya kamu sekarang lagi mau daftar kerja, jangan sampai kamu
cuma akan bahagia ketika kamu keterima kerja gitu loh. Jadi pasrahkan semua hasilnya, pokoknya kamu udah do the best yang bisa kamu lakukan. Ya udah, buat hasilnya tuh kamu pasrahin aja, nggak usah yang terlalu dipikir. Kalau kamu merasa kamu belum memberikan your best, ya udah, mau gimana lagi, berarti jadikan itu pelajaran, jangan sampai itu terjadi lagi. Intinya kalau tentang hasil jangan dipikir, karena yang di atas udah tahu yang terbaik buat kamu. Nih kemarin Kines nge-tweet bagus banget anjir. Jadi kayak kita walaupun sebagai manusia yang punya banyak keinginan ya, banyak kemauan, tetap kalau doa tuh ya Allah semoga diberikan yang terbaik gitu. Karena kalau kita spesifik minta A ya harus A gitu, berarti kita, dan nanti ternyata hasilnya B, berarti kita sama aja kayak nggak percaya sama keputusan yang Tuhan berikan kayak gitu. Jadi kita sebagai manusia cukup berikhtiar aja, melakukan yang bisa kita lakukan dan lakukan dengan sebaik mungkin. Buat hasilnya jangan dipikir. Udah, kalau misalnya emang itu baik buat kamu, ya pasti kamu bakalan dapet itu dengan cara apapun gitulah, kayak gitu. Jadi itu jangan aku highlight lagi, jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada hasil gitu. Jadi enjoy the process, because joy is something that we create, not we find. Kalau dicari-cari tapi kita tidak menciptakan kebahagiaan itu sendiri, ya kebahagiaan itu sendiri nggak akan ada gitu loh. Jadi pada setiap prosesnya selalu enjoy, make the best out of it. Karena sama kayak yang kamu percaya juga, yang kamu tulis di Medium, anjay, bahwa hidup ini adalah serangkaian kejadian yang tersusun atas pilihan yang dipilih. Jadi nggak ada pilihan yang benar atau salah, karena ya hanya pilihan yang kita pilih lah yang kita tahu outcome-nya jadi seperti apa. Pilihan yang kita pilih, walaupun kamu merasa mungkin itu akan lebih baik, belum tentu. Bisa aja itu nanti in the end akan menjerumuskan gitu loh. Jadi nggak ada pilihan yang salah, adanya adalah pilihan yang baik sama yang buruk, dan itu relatif terhadap apa reaksi kita, apa yang kita lakukan terhadap pilihan ini. Jadi even kalau dilihat dari luar pilihan itu terlihat buruk gitu, tapi kalau kita bisa memberikan the best out of us, terus bisa memanfaatkan pilihan itu dengan sebaik mungkin, ya pilihan itu akan menciptakan kebaikan-kebaikan lainnya gitu loh. Sebaliknya juga gitu, walaupun kita misalnya memilih pilihan yang mungkin terlihat baik, tapi kita misalnya anggap aja kita memilih pilihan yang baik, kuliah di Toronto, tapi kita males-malesan, kita nggak niat, ya hasilnya outcome-nya akan jadi buruk gitu. Kalau misalnya contoh sebelumnya, kita misalnya sekolah di Indo aja, misalnya di ITB atau di UGM atau dimanapun, tapi kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, kita belajar dengan tekun, terus networking, ikut organisasi-organisasi, ya kita juga in the end akan kenal banyak orang-orang baik juga, dapat ilmu yang banyak juga. Jadi semua itu tergantung dari kita, dan semua itu under our control gitu lah. Jadi semuanya itu ada di bawah kendali kita, antara pilihan yang baik dan pilihan yang buruk. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, in case you fall again,
you're not alone lah, jangan merasa kamu sendirian. Semua orang juga gagal, it's normal, it's manusiawi, kita manusia, semuanya gagal, semua orang juga gagal. Jadi jangan terlena dengan achievement orang. Semua orang punya waktunya masing-masing. Don't compare yourself to others, because comparisons is the thief of joy. Anjay. Jadi fokus on yourself aja, terus percaya sama keputusan Tuhan. So ya, jangan lupa bahagialah pokoknya. Apapun yang terjadi, walaupun dunia ini hancur di tangan rezim, di tangan siapapun, don't worry bro. Tetap jangan lupa bersenang-senang sesuai kadarnya pastinya. Dan ya mungkin kurang lebih itu. Dan FYI sekarang tanggal 28 Mei 2025, which is adalah hari pengumuman itu SNBT. Aku juga nggak tahu hasilnya akan gimana, karena kemarin jujur persiapannya agak ngawang ya, karena kita fokus ke BIM sama beasiswa Garuda ini, jadi agak kelewat lah SNBT. Tapi ya who knows, siapa tahu rezeki, mungkin juga enggak. Manut Gusti bolo, manut Tuhan bolo. Udah, pokoknya semangat bro. You'll get through this. This is not your first time, and you will be better like always. You'll learn from this. Jadi it's okay. Embrace your failure. Jangan malu. Dan kalau bisa cari orang lah buat cerita kalau memang butuh. Tapi kalau enggak, seperti biasa pun juga nggak apa-apa. Atau mungkin bikin video seperti ini lagi buat your future self lagi, nggak apa-apa juga. Jadi bebas. Pokoknya tetap semangatlah. Allah bersamamu. Insyaallah. Bismillah, jangan lupa salatnya dijaga 5 waktu wherever you are, di Indo, di luar negeri, lagi di bawah, lagi di atas, jangan lupa sholat. Wajib 5 waktu, sunnahnya kalau bisa tambahin. Ya, intinya ya gitulah. Semangat. I believe in you bro. Make me proud. Okay? Fighting. See you on top or di bawah, dimanapun. Jangan malu untuk menemuiku ketika kau sedang di atas atau di bawah bro. Because I'll be there for you. Anjay. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya, dan terima kasih kamu alias aku di masa depan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.